أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر ومقدر القدر. الحمد لله الغفور الرحيم الغني الحليم أنعم على عباده المؤمنين بالإيمان وهداهم بسنة والقرآن وعلمهم أركان الإسلام وهداهم على غنائم رمضان ووفقهم للصيام والقيام والإحسان. نحمده على ما هدانا واجتبانا ونشكره على ما أعطانا وأولانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يقع شيء في الكون إلا بقدره ولا يقضى شأن إلا بعلمه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حجة الله على عباده ورحمته لخلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز فوز المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik untuk mengisinya dengan ibadah di bulan Ramadan. Hingga pada akhirnya hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan hari yang penuh kebahagiaan, yaitu hari raya Idul Fitri. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita semuanya dapat menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Pada hari yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan ini, marilah kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan kesempatan beribadah yang telah diberikan kepada kita. Karena sejatinya hari raya Idul Fitri adalah hari raya untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hari untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah dan nikmat kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu agar kamu bersyukur. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita bertakbir, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Namun, di tengah hari yang penuh kebahagiaan ini, ada satu hal yang patut kita renungkan bersama. Bagaimana keadaan ibadah kita setelah Ramadan berlalu? Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan perubahan di dalam hidup kita. Jangan sampai Ramadan hanya menjadi bulan yang datang setiap tahunnya tanpa memberikan perubahan dalam hati dan kehidupan kita. Jika setelah Ramadan kita tetap menjalankan ibadah, tetap menjalankan kebaikan, tetap menjalankan sholat, membaca Al-Quran, maka hal itu perlu kita syukuri bersama. Karena salah satu tanda diterimanya amal adalah amal kebaikan setelahnya. Namun sebaliknya, jika setelah Ramadan kita kembali kepada kelalaian yang sama, meninggalkan sholat, jauh dari Al-Quran, dan kembali terjerumus kepada kemaksiatan, maka kita perlu khawatir ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan apakah hanya menjadi rutinitas tanpa bekas. Oleh karena itu,
Para ulama memberikan nasihat indah kepada kita semuanya. Kun robbanian wala takun ramadhanian. Jadilah hamba yang robbani dan janganlah menjadi hamba yang hanya beribadah ketika bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha menjaga semangat kebaikan yang sudah kita nyalakan di bulan Ramadan. Di antara amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar kita tetap menjaga semangat ibadah setelah Ramadan, adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamud dahri." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, seakan-akan dia telah berpuasa sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Hari di mana kita telah menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waghfir lana dhunubana waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, terimalah puasa dan ibadah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang soleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah pada hari ini sebagaimana kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan, karena hari ini adalah hari di mana pemberian ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya serta seluruh kaum muslimin termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun Ramadan datang menyapa kita. Ia hadir bukan sekedar sebagai bulan ibadah, tetapi membawa harapan besar, harapan akan tumbuhnya kebaikan dalam kehidupan umat ini. Ramadan memperlihatkan kepada kita gambaran-gambaran kebaikan yang menenangkan jiwa. Kita menyaksikan masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang melaksanakan sholat. Rumah-rumah Allah dipenuhi oleh lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Pada bulan Ramadan kita bisa menyaksikan betapa besarnya kecintaan manusia kepada kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Betapa banyak kebutuhan yang orang lain yang dipenuhi, betapa banyak kesedihan yang diringankan, dan betapa banyak sedekah yang diberikan dengan penuh keikhlasan. Semua itu dilakukan karena ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik semua gambaran kebaikan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, ada satu hal yang penting yang menjadi sumber utamanya, yaitu keimanan. Maka disinilah kita patut mengetahui beberapa hal penting tentang keimanan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, iman adalah kebutuhan yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Tanpa iman, manusia tidak akan mendapatkan ketenangan, hatinya akan gelisah, hidup terasa sempit, dan jiwanya tidak merasakan kedamaian. Namun, dengan iman, hati menjadi tentram, jiwa merasakan kebahagiaan bertambah, dan kesedihan pun menghilang. Yang kedua, iman membuat hati kita tenang dalam menghadapi kehidupan. Seorang hamba yang beriman yakin bahwa ajal dan rezekinya telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini membuatnya hidup dengan tenang. Ia tidak mencemaskan masa depan karena ia tahu bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman mengarahkan kehidupan kita kepada akhirat. Seorang mukmin menyadari dan mengetahui bahwa akhirat adalah tempat tinggal yang kekal. Ia tetap berusaha di dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai jalan dan jembatan untuk menuju akhirat. Ia memahami bahwa dunia hanyalah kesenangan yang sementara, sehingga ia tidak tertipu oleh kemewahan dunia.
ia tidak bersedih atas apa yang hilang darinya, dan ia tidak iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Kesenangan hidup di dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit. Yang keempat, iman menguatkan kita dalam menghadapi ujian. Dengan iman, seorang hamba tetap teguh dalam menghadapi berbagai ujian, baik saat lapang maupun saat sempit. Ia bersabar ketika diuji, dan ia bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Ia rela mengorbankan kepentingan dunia demi menjaga agamanya, tetapi tidak akan pernah mengorbankan agamanya demi kepentingan dunia. Yang kelima, iman melahirkan kejujuran dan amanah. Seseorang yang beriman akan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak kepada sesama manusia dengan penuh tanggung jawab. Ia jujur, ia amanah karena ia mengetahui bahwa setiap perbuatannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari semua ini kita memahami bahwa Ramadan bukan hanya sekedar bulan ibadah, akan tetapi bulan menghidupkan keimanan di dalam hati kita. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga keimanan itu. Jangan sampai setelah Ramadan keimanan kita pun berlalu. Jangan sampai kita hanya semangat beribadah di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan menghilang, setelah Ramadan berlalu, kita kembali kepada kelalaian yang sama. Ingatlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di setiap waktunya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari saling memaafkan dan hari saling mengucapkan selamat kepada sesama. Maka mari pada hari ini kita lupakan perselisihan yang pernah terjadi. Mari kita melupakan kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Maafkanlah dan lupakanlah. Dan katakanlah sebagaimana Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, "La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum." Pada hari ini tidak ada celaan bagi kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pahala itu sebanding dengan perbuatan. Orang yang menyayangi sesama, Allah akan menyayanginya. Dan orang yang memaafkan manusia, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dan mengampuni dirinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, "Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Tidaklah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka pada hari ini, hari yang mulia ini, jadilah kita orang yang terlebih dahulu menyambung silaturahmi. Sambunglah hubungan dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari ini kita memberikan hadiah dan berbagi kepada orang lain untuk membahagiakan yang lain, maka berikanlah pula dari hati kita yang paling dalam, dan berikanlah pula dari hati yang paling dalam kata maaf dan keridhaan kepada sesama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh berbahagia bagi orang-orang yang mampu berbuat baik kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Dan berbahagialah orang-orang yang pada hari ini mampu membahagiakan kedua orang tuanya dengan bakti dan kasih sayangnya, membahagiakan kerabatnya, membahagiakan temannya, membahagiakan tetangganya, serta membahagiakan sekeluarganya dengan kasih sayang dan kebaikan. Dan semua itu dilakukan dengan sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina wahfad alaina imanana wazidna imanan wa yaqina wa habbib ilaina al-iman
وإلى أهلنا وأولادنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حق حمده وشكر له على نعمه وفضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب رحيم كريم يغفر الذنوب ويستر العيوب يجيب الدعوات ويضاعف الحسنات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين والناصح المبين وحجة الله على خلق الأجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز فوز المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Karena sejatinya hari raya Idul Fitri adalah hari untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hari untuk mensyukuri setiap kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jika kita menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat memperhatikan kaum wanita. Bahkan pada hari raya, beliau secara khusus mendatangi dan menghampiri para muslimah untuk memberikan nasihat dan peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaron nisa, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsaru min ahlin nar, fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar." Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan memperbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku melihat bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan wanita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada para wanita muslimah untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh agar hidupnya diberikan ketenangan dan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa kemuliaan seorang wanita terletak pada keimanannya, ketaatannya dan penjagaan pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta."
Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seseorang menjaga salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Betapa besar kemuliaan yang Allah janjikan kepada seorang wanita yang menjaga keimanan dan ketaatannya. Karena itu, wahai para wanita muslimah, siapapun yang menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, hendaklah ia menjaga dirinya dengan iman dan amal soleh, menjaga kehormatan dan kesuciannya, serta memelihara hijab yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ingatlah bahwa kemenangan yang sejati adalah ketika kelak kita semuanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka jagalah hati itu dengan iman, jagalah keluarga dengan ketakwaan, dan didiklah anak-anak dengan akhlak yang baik. Karena seorang wanita yang solehah bukan hanya yang menjaga dirinya, tetapi menjadi sumber kebaikan bagi rumah tangganya, penyejuk bagi suaminya, dan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap muslimah dimanapun dan kapanpun berada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Hari ini adalah hari kebahagiaan dan hari yang penuh sukacita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kekuatan dan taufik untuk menunaikan ketaatan kepadanya di bulan Ramadan, khususnya dalam menunaikan kewajiban puasa. Maka pada hari yang mulia ini, sebarkanlah kebahagiaan di antara kita. Tunjukkanlah kegembiraan dengan datangnya hari raya Idul Fitri ini. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, sambunglah silaturahmi dengan keluarga, kerabat dan teman. Muliakanlah para tetangga dan tamu yang hadir ke rumah, serta berbuat baiklah kepada orang-orang yang lemah di sekitar kita. Sayangilah anak-anak kecil di antara kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, atas kekuatan dan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita semuanya bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari segala bentuk kemungkaran karena kemungkaran dapat merusak keimanan, menghilangkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan mendatangkan berbagai musibah dan azab. A'adallahu alaina wa alaikum wa alal muslimin hadzal 'id bil yumna wal iman wassalamati wal islam wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri khutbah ini, marilah kita menundukkan hati, menghadirkan kekhusyuan dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan iman kita senantiasa Allah jaga hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamur rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina mu'minin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma taqabbal taubatana waghsil haubatana wa tahhir qulubana
وارحم أمواتنا واشف مرضانا واقض ديوننا وأصلح أحوال أمتنا وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان والزمان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا شكرا وجزاكم كثيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.